Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Pada Royan, silakan maju. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Oke, terima kasih. Ibu absen dulu. Apanda Rasa. Ahmad Nabil Dwi Putra. Sakit. Ahmad Naupal. Ahmad Jaki Al Munawar. Alisa Nadipa. Andika Chandra Wibawa. Cut Ajija. Cynthia Angelika. Diana Winata. Veronica Desi. Jahra Atika. Jaskia Mutia. Japira Tiara. Ya. Hari ini yang tidak hadir ada 3 orang. Aku akan melakukan apersepsi. Nah, pertemuan yang lalu kita belajar tentang hukum Paskal. Ada yang tahu prinsip hukum Paskal itu apa? Ya, Brian? Hukum Paskal itu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam tubuh akan diteruskan ke segala arah. Akan diteruskan segala arah. Ada yang lain lagi? Nggak tahu. Sama. Nah, masih ingatkah kalian dengan hukum Paskal? Di sini bunyi hukum Paskal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Persamaan hukum Paskal. Di sini sudah ada persamaannya. Kemudian akan lanjut ke materi baru, tapi sebelum itu kalian lihat dulu video yang akan Ibu tampilkan. Nah, silahkan kalian amati dulu video ini. Dinding-dinding bajaknya Jangan kaget. mengakibatkan air kedalaman. Silakan diperhatikan. Tidak ada jendela kaca. Kru di dalam kapal selam tidak mempunyai akses visual keluar. Kapal selam itu bergerak dengan pasti menuju titik lokasi yang dituju, atau sekedar menyusuri rute untuk berpatroli. Pertanyaannya, bagaimana kapal selam bisa mengetahui jalan tanpa sama sekali melihat? Bagaimana dia tidak tersesat meskipun menempuh ratusan kilometer di bawah air yang gelap? Kita akan membahasnya dalam video ini. Kapal selam militer tidak memiliki jendela. Yang ada jendelanya itu adalah kapal selam wisata atau kapal selam untuk penelitian. Kru kapal selam militer sama sekali tidak bisa melihat keluar. Nah, dari video yang kalian amati ini, proses apa saja yang kalian lihat? Kapal selam itu bisa, ya Brian apa? Bisa bergerak di bawah air. Bergerak di bawah air. Terus, Cynthia? Kapalnya bisa tetap jalan walaupun tidak melihat apa-apa. Apalagi? Bisa naik turun. Bisa nyelam. Bisa tidak tersesat. Nah, ya bisa ngapung. Selain bisa ngapung apalagi? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum Archimedes, siswa dapat
menjelaskan konsep tenggelam, layang, terapung, siswa dapat menerapkan persamaan hukum Archimedes dalam menyelesaikan persoalan pada fluidostatis. Siswa dapat menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Baiklah, tolong kalian duduknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan percobaan. Jadi di sini Ibu akan bagi LKPD-nya pada kelompoknya masing-masing. PD ini nanti kalian tulis kelompok, nama anggotanya. Terus percobaan hari ini judul percobanya adalah hukum Archimedes. Tujuannya adalah mengetahui berat benda di dalam fluida lebih kecil daripada berat benda di udara, mengetahui gaya apung ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa terapung, tenggelam, dan melayang. Kalian perhatikan terlebih dulu video yang akan Ibu tampilkan. Merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan virus lapis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari... Mengapa kapal selam maupun kapal laut yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Karena ada hukum Archimedes. Oke, apa lagi? Karena tekanan air. Karena ada penggeraknya. Ada gayanya. Pojokan dulu, belum ada suaranya. Kelompok di pojok-pojok, ayo suaranya mana? Karena bahan kapalnya ada karbon. Ini kan dia berkaitan dengan hukum Archimedes. Buat hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang Ibu tampilkan di sini. Kalian isi di LKS-nya, rumusan hipotesis. LKPD di sini ditulis, selam maupun kapal laut yang terbuat dari baja tidak tenggelam, padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Kenapa bisa itu kapal yang terbuat dari baja besi tadi kok tidak tenggelam? Karena ada apa? Sudah langkah percobaan. Jadi percobaannya ada dua, percobaan 1 dan percobaan 2. Untuk alat dan bahannya juga sudah ada di LKPD-nya itu, percobaan 1 apa, percobaan 2 apa. Nah, di langkah percobaan 1, itu bisa kalian baca di LKPD-nya. Kemudian percobaan 2 juga. Ibu ingatkan kembali, untuk yang percobaan 1, nanti volume awal airnya itu harus sama dari benda 1, benda 2, benda 3. Jangan kalian rubah. Jadi kalau misalnya kalian awalnya pakai 100 mili, berarti benda 2, benda 3 juga memakai 100 mili. Dirabahkan aja, jangan didiriakan. Itu semua, Bu. Detak.
Ini nah satu lagi. Siapa namanya istri? Ini Bapak. 30. Ada untuk percobaan pertama, isilah gelas ukur besar dengan menggunakan air sampai penuh. Fenol atau volume awalnya itu harus tetap untuk ketiga benda. Nah, kalau yang dapat ini berarti kalian isi 100 mili. Kalau yang dapat gelasnya ini. Pakai ini, pakai. 100 mili kok bendanya Langsung sama. 100 mili di sini. Langsung isi loh. Ya, isi 100 mili pakai ini. Panas. Enggak. Ini ditaruh di sini nah. Jadi air yang keluar sini diukur pakai ini. Iya, Bu. Itu. Jadi beban tambahin, Bu. Ya tambah. Ya kalau kamu cuman kayak tadi ya nggak kelihatan. Jadi kan singkiran juga. Ini 3 kah, Bu? Aku yakin 3, Bu. Pakai beban yang lain tidak kah? Beban pentingnya. Ini aja. Ini 100 nah kayak ini. Ditambah aja ya. Misal ini. Nggak ada anunya. Oh, Itu dulu harusnya. tadi 3 ini sudah. 3 kayak ini sudah. Nah, coba. Coba. Nih timbang nih berapa nih beratnya di udara? 1,1. Yang mana yang diganti? Oh, saya mau. Itu 1,2. Nah, kalau misal susah kan bisa enggak? Tahu aja. Hah? Airnya dikit banget. Memang ada banyak kok itu. Gara-gara tabung yang Iya, Pur. Nah, tuh berapa volumenya? Pegang ya, nggak bisa dikali G dikali V. Ya, satuannya dilihat lah, mili itu dirubah ke dalam. nomor 1 berapa? Hah? Berarti itu ditulis Bisa bisa. kuantitatif kan kualitatif, Bu. Yang mana? Nomor 1. Dipresentasikan, kelompoknya Ibu tunjuk. Untuk yang pertama, kelompok yang ini dulu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang LKPD Hukum Archimedes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal. Saya Ongkos Jaya. Saya Grace Sinaga. Saya Diana Winata. Saya Veronica Desi Febrentina. Jadi soal yang pertama akan dijawab oleh Ongkos Stephen. Bagaimana perbandingan selisih berat benda di udara dan berat belok di air P1 dengan berat air yang dipindahkan ke dalam gelas ukur W2. Jadi jawabannya tuh ketika berada di dalam air, berat benda akan lebih ringan dibandingkan ketika benda berada di udara. Terus nomor 2, silahkan. Nomor 2, apa yang mempengaruhi gaya apung benda ketika di dalam gelas ukur besar? Dipengaruhi oleh volume benda. Jadi semakin besar volume benda, maka semakin besar gaya apung yang diberikan air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Didi. Nomor 3, apa yang terjadi dengan keadaan telur ayam dimasukkan ke dalam air dan air ditambah dengan garam? Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi, hubungkan juga dengan massa jenis masing-masing zat cair. Jadi ketika telur itu dimasukkan ke dalam air, telur itu akan tenggelam. Bisa terjadi karena massa jenis telur itu lebih berat dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga gaya naik telur ke atas juga rendah. Tapi ketika telur dimasukkan ke cairan air dicampur dengan garam, telur itu akan melayang, kemudian lama-kelamaan akan terapung. Karena garam itu meningkatkan massa jenis air, sehingga gaya naik telur ke atas juga ikut meningkat. Selanjutnya, jelaskan konsep melayang, terapung, dan tenggelam berdasarkan pengamatan Anda. Melayang
Jadi posisi benda berada di tengah-tengah fluida. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Tenggelam, seluruh bagian benda berada di sekitar dasar fluida. Jadi massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis fluida. Terapung, seluruh atau sebagian benda berada pada permukaan fluida. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Silakan, Pak. Jadi kesimpulannya, percobaan pertama, berat benda di air lebih ringan daripada berat benda di udara, karena ketika di air benda memiliki gaya naik ke atas. Terus kesimpulan percobaan kedua, jika benda memiliki berat dimasukkan ke dalam zat cair, maka akan mendapatkan gaya apung yang arahnya naik ke atas. Sehingga akan terjadi tiga kemungkinan, yaitu benda tenggelam, melayang, atau terapung. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ryan, apakah mau? Ya, iya. Boleh jawab pakai HP. Jawab pakai HP biar. Ini dulu nggak? Silakan. Jadi nama aku Royan dari kelompok 7. Jadi pertanyaanku, tolong jelaskan secara simpel kenapa telur itu bisa mengapung di air yang berkandungan garam daripada air yang tawar. Secara simpel aja. Nggak perlu secara teoritis. Mau jawab tadi? Jadi ketika telur ke air tawar sama air dicampur garam, air tawar tuh massa jenisnya lebih ringan. Sedangkan kalau air campur garam, itu massa jenisnya lebih berat. Jadi ketika massa jenis air itu lebih ringan, massa jenis telur itu otomatis akan lebih berat kan, maka telur itu akan tenggelam di dasar. Sedangkan ketika air campur garam, itu massa jenisnya akan meningkat karena bantuan garam. Jadi massa jenis airnya akan lebih berat dibandingkan dengan massa jenis telur, makanya telurnya terapung. Makasih. Kelompok ketua OSIS dan ketua MPK. Jadi kepada Brian dan Ryan silakan maju dulu. Kita ingin melihat bagaimana ketua OSIS sama MPK presentasi. Menjelasin bagaimana kerja ilmiah dari kelompok 7. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Jadi aku Muhammad Royan. Saya Keiza Luna Sabita. Saya Muhammad Jamal Derto. Saya Lucian dan Maharani. Di analisis datanya, pertama bagaimana perbandingan selisih berat benda di udara dan berat balok di air dengan berat air yang dipindahkan ke dalam gelas ukur. Jadi berat benda di udara dan di air itu akan lebih berat. Iya, lanjut daripada Ini akan jauh lebih berat daripada berat air yang dipindahkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu apa yang mempengaruhi gaya apung benda ketika di dalam gelas ukur besar? Jawabannya adalah tekanan fluida dari bawah benda dan tekanan fluida dari atas benda. Selanjutnya. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan keadaan telur ayam dimasukkan ke dalam air dan air tambah garam? Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi, hubungkan dengan massa jenis masing-masing zat di air. Apabila telur dimasukkan ke air, telur akan tenggelam. Dimasukkan ke dalam air yang tidak dicampur dengan garam, telur akan tenggelam. Sedangkan jika dimasukkan ke air tambah garam, telur akan mengapung. Hal tersebut dikarenakan massa jenis telur lebih berat daripada massa jenis air. Namun sebaliknya, massa jenis air tambah garam lebih berat daripada massa jenis telur. Maka dari itu, telur mengapung. Nomor 4, jelaskan konsep melayang, terapung, dan tenggelam berdasarkan pengamatan kelompok kalian. Yang pertama, melayang. Melayang adalah posisi benda di dalam air, tetapi tidak berada di dasar air, yang artinya berada di tengah-tengah fluida. Yang kedua, terapung. Adalah posisi benda berada di atas permukaan air, yaitu seluruh atau sebagian benda berada pada permukaan fluida.
Yang ketiga, tenggelam, yaitu posisi benda berada di dalam atau dasar air, yaitu seluruh bagian benda berada pada dasar fluida. Kesimpulan belum? Pada akhir, kesimpulannya dari percobaan yang telah dilakukan adalah yang pertama. Dari percobaan pertama, pada akhirnya dapat diketahui berat benda di dalam air lebih ringan daripada berat benda di udara dikarenakan benda mendapatkan gaya ke atas oleh fluida. Ini yang dulu. Iya, dari percobaan. Dari percobaan kedua dapat diketahui pengaruh garam dapat menyebabkan telur melayang di dalam air dikarenakan massa jenis air garam yang meningkat. Sebelum kami menutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, saya Cita Aziza ingin bertanya. Apakah yang terjadi jika telur busuk? Apakah bisa melayang, mengapung, atau tenggelam? Terima kasih. Jika telur busuk, apakah yang terjadi? Mengapung, tenggelam, atau melayang? Terima kasih. Massa jenis berpengaruh. Jadi ketika benda di dalam fluida, maka beratnya akan lebih ringan daripada berat di udara. Itu misalnya Brian kita angkat di sini. Ketika ibu mengangkat Brian di tempat ini, ibu nggak kuat. Tapi ketika Brian kita cemplungkan ke kolam renang, enggak, ibu tiba-tiba bisa mengangkat Brian. Yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ada kan tadi kalian laksanakan di kolomnya itu? Kolom tabel kalian. Coba dibuka di tabelnya. Ketika kalian celupkan benda ke dalam air, maka akan keluar airnya nih. Nah, sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu tabelnya ada berapa tadi? Ada 2. Jadi di sana ada kalian menentukan volumenya berapa. Tadi kan terus berat W1 itu adalah selisih berat benda di udara dan di air. Nah, baru W2-nya berat air yang dipindahkan ke dalam gelas ukur. Nah, berat benda di udara berbeda dengan berat benda di dalam fluida. Suatu benda yang diukur beratnya di dalam fluida lebih ringan daripada ketika diukur di udara. Ini disebabkan karena ketika di dalam fluida, benda mendapatkan gaya ke atas atau yang disebut dengan gaya apung. Sementara jika benda diukur di udara hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi saja. Nah ini, ada yang pernah naik balon udara? Kalau kapal, insya Allah semuanya pernah ya kan? Kapal, naik kelotok belum pernah? Kapal, kelotok kan sama, jukung pun sama. Kapal, jukung, kelotok, itu kan juga menggunakan hukum Archimedes. Balon udara mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa ke sana. Tidak semua. Ya. Sebuah wadah penuh terisi air sepotong besi. Sebuah wadah penuh terisi air. Kemudian sepotong besi 2 cm kubik ditenggelamkan ke dalam wadah sehingga sebagian air tumpah. Berapa massa air yang tumpah?
Itu jaringan ya? Bisa. Lembar angket motivasi belajar tersebut. Jadi ini Ibu bagi, jadi tolong diisikan. Tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang membuat kalian senang? Karena ada percobaan, ada praktikum. Apalagi? Quizzes, bereksperimen, presentasi. Apa yang menurut kalian membuat kalian tidak nyaman dengan pembelajaran hari ini? Menghitung. Selain menghitung apa lagi? Quizzes, menghitung, rumus, berteori. Tapi selebihnya menyenangkan lah, seru. Oke, untuk materi minggu depan itu kalian lanjutkan lagi ke pelajaran kapilaritas. Dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Apakah ada yang mau dibahas dulu sebelum Ibu tutup pembelajaran ini? Tidak ada. Oke, sebelum Ibu tutup berarti salah satu pimpin doa dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari langsung kita berdoa. Doa selesai. Silakan untuk merapikan barangnya masing-masing dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.